Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih bareng aku Satya. Di video minggu ketiga kemarin, aku udah bikin video buat kalian membahas tentang media cetak ya, tentang iklan media cetak. Dan hari ini aku pengen sedikit bahas mungkin tentang evaluasi, gitu ya, evaluasi dari iklan-iklan media cetak yang sudah teman-teman buat. Sejujurnya, ini video sudah maksudnya video ini dibuat setelah kita melakukan pertemuan selama seminggu di kelas. Maksudnya teman-teman sudah presentasi di dalam kelas, jadi aku mau sedikit merangkum kira-kira apa aja sih yang ada di kelas itu pembahasannya, jadi biar teman-teman bisa tonton ulang gitu, lebih jelasnya seperti apa, gitu ya. Jadi di minggu ketiga kita bahas sedikit tentang membahas tentang media cetak. Media cetaknya billboard, iklan ya, iklan media cetak billboard, pamflet, leaflet, dan satu lagi itu poster gitu. Nah, dari hasil pembuatan ketiga iklan tersebut memang beragam gitu. Ada yang memang sudah memenuhi syarat. Syarat itu dalam kata arti sudah mendekati dengan mungkin terjadi di lapangannya seperti apa gitu konsep-konsep iklannya. Dan di sisi lain ada juga yang mungkin belum paham di sini belum sepenuhnya betul gitu loh, apa namanya, informasi yang harus disampaikan melalui media tersebut gitu ya. Aku mau bahas sedikit mungkin dari billboard dulu gitu. Nah, kalau kemarin sedikit pembahasan tentang billboard, billboard itu media informasinya lebih sedikit, paling paling sedikit di antara poster dan leaflet gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah mendesain dengan konsep yang seperti apa yang saya sampaikan itu betul gitu, karena memang tadi, mmm, yang pertama billboard itu memang terletak di pinggir jalan, jadi nggak mungkin punya waktu banyak untuk calon customer kita untuk baca sebuah informasi dari billboard yang kita sampaikan gitu ya. Terus juga, karena kondisinya billboard itu besar, jadi font-nya pun harus terpilih besar gitu, dan desain-desainnya pun harus lebih mencolok karena ya itu tadi gitu, karena posisinya di pinggir jalan dan harus to the point langsung kelihatan kira-kira apa sih yang mau diiklankan gitu. Nah, di sini aku punya beberapa contoh iklan billboard, kita buka ya. Oke, yang pertama, ini ada contoh iklan Burger King. Ya, you know lah Burger King itu adalah sebuah, store junk food. Memang dia punya punya apa namanya, produk lain selain burger seperti ayam, kolak, kentang. Terus mungkin ada ice cream juga, minum-minumannya ya, minum-minumannya juga ada ice cream gitu. Cuman di sini yang diiklankan dari si Burger King adalah kebetulan burgernya gitu. Bisa kita lihat di sini dia minim banget dengan tulisan, hanya tertulis melt melt your heart for cheese Whopper. Jadi dia mengiklankan si produk Whopper ini. Nah ini. Jadi hanya sekedar teksnya paling cuman 20-30%, sisanya adalah gambar gitu ya. Dan yang kedua, ada IKEA. Kalau tadi kita produknya makanan, kalau ini produknya furniture gitu. Nah, mungkin di antara teman-teman juga banyak yang mengiklankan produk-produk yang selain makanan ya, mungkin bisa jadi kayak baju, misalnya kayak gitu, kerudung. Nah, ini bisa jadi contoh, apa namanya, billboard yang sudah memenuhi standar gitu. Karena minim banget tulisannya, ini hanya 10%, sisanya adalah gambar dan didominasi justru background-nya berwarna putih gitu. Jadi nggak terlalu mencolok, justru lebih oke. Next, Le Mineral. Nah, ini Le Mineral adalah salah satu produk minuman. Le Mineral tuh udah pasti air mineral lah, ya iyalah namanya aja Le Mineral. Tapi gimana caranya Le Mineral bisa bersaing dengan produk-produk lain, brand-brand lain seperti Aqua. Nah, ini dia buat di sini agak berbeda billboard-nya, melainkan billboard-nya kayaknya 3D ya, terlihat di sini titikan airnya itu berisikan air. Nah, yang mana diilustrasikan sebagai air dari pegunungan. Di sini ada gunung dari Le Mineralnya. Terlihat kiri kanannya juga hijau gitu. Jadi ya memang mendominasi adalah gambar gitu. Di sini pun gambar produknya cuman ya paling 10%-nya gitu, tapi lebih titik fokusnya adalah tulisan Le Mineral dan tagline-nya Le Mineral. Next, ini perusahaan kompetitornya Burger King ya, yaitu McD. Cuma insert logo,
beserta tagline I'm love it, ini 100% beef. Kalau kita berbicara tentang beef, pasti yang namanya burger gitu kan, ayam nggak mungkin gitu kan. Nah, di sini juga 100%-nya gambarnya burger. Jadi ya seminim mungkin gitu. Lanjut, aku juga punya contoh beberapa mungkin hasil karya teman-teman yang mendekati um, apa yang ingin kita ajarkan gitu, apa yang sudah mendekati konsepnya. Yang pertama, ini iklan salad barnya Billboard salad bar gitu. Nah, di sini juga kita lihat tulisannya ya mungkin hanya 40% gitu. Sisanya ada ilustrasi gambar cherry, ada lemon, terus ada gambar si saladnya itu sendiri gitu. Dan menurut kami ini adalah salah satu contoh billboard yang kalau bisa dibilang bagus gitu ya. Ordernya juga gede, open daily-nya sudah cukup mendekati dengan konsep billboard pada umumnya. Next. Nah, ini juga salah satu contoh billboard yang iklan apa ya? Kaos, kalau nggak salah ya. Ini iklan kaos, jadi dia mengiklankan brandnya aduh aku lupa pelafalannya seperti apa, tapi yang jelas ini adalah gambar kaosnya, dan di sini lagi diskon, shop now, dan hanya menunjukkan untuk website, gitu. Terus kita mau lihat juga ini iklan Uniqlo. Nah, jadi simple gitu, kalau untuk billboard tuh simple. Hanya hanya sekedar, ya paling memposisikan tulisannya itu sedikit, gambarnya lebih besar, gitu. Ini dia lagi grand opening kayaknya, sepertinya di sebuah tempat namanya Mercurate Center ya. Oke, terus aku mau bahas sedikit tentang poster. Kalau poster itu informasinya rata-rata ya, teman-teman masih menginsert informasi-informasi yang mungkin seharusnya nggak ditaruh di poster gitu. Kayak misalnya warna varian hijabnya, terus komposisi si produk tersebut gitu. Sebetulnya sah-sah aja, cuman jauh lebih penting mungkin mengiklankan yang menjadi poin atau center kita ingin mengiklankan produk tersebut. Misalnya apakah itu diskon, apa itu ketentuan dan berlaku, misalnya kayak gitu. Ini aku punya contoh poster buatan teman-teman juga. Ini adalah iklan sekoteng ya? Ya, sekoteng. Ini aku suka banget, nggak tahu kenapa ini suka banget. Maksudnya perpaduan antara warna, terus gambarnya, background-nya, ilustrasi, apa sih, dingin, cooling, nih dari asap-asapnya juga dapat, gitu. Jadi, informasinya juga lumayan lengkap. Belinya ada di mana, di GrabFood, di sini ada tagline-nya, terus ini adalah bahasa iklannya di sini nih. Sekoteng, yang ini beda, kritisnya bikin lagi. Jadi, informasinya sudah cukup lengkap dari si poster ini, aku suka banget. Yang satu lagi, nah, ini adalah brand organic face mask ya, kalau nggak salah. Dari matcha, dari green tea, sorry, maaf. Dari green tea. Nah, di sini pun terpaparkan kalau sebetulnya macuca itu terbuat dari apa? Berbahan alami, terus dia juga bisa cocok ya untuk segala jenis usia, misalnya kayak gitu. Terus di sini ada kontak personnya juga, dibelinya di mana, WhatsApp-nya juga apa gitu, terus Instagram-nya apa, di sini juga sudah disertakan gitu. Terus kalau untuk selanjutnya adalah leaflet. Nah, rata-rata teman-teman itu salah di leaflet adalah kayak bingung gitu mau menginsert informasi apa lagi di leaflet, karena kan leaflet itu punya 6 sisi, 2 muka. Jadi agak banyak memang informasi yang terkandung di dalam leaflet, karena ya itu sebagai produk knowledge juga si leaflet itu. Makanya mungkin kalian agak agak bingung kayak, ngapain lagi ya di dalam leaflet ini, digambarin apa lagi, terus contohnya mau bahas apa lagi di dalam leaflet. Aku punya contohnya yang bagus dari leafletnya kalian yang buat, teman-teman yang buat. Ini. Ini ada produk, cemilan, ya kalau nggak salah cemilan sih cireng ya, cireng banjur sama kuri udon. Nah, di sini ada ini sisi mukanya, 1, 2, 3 sisi mukanya, yang di belakangnya ini.
Gitu. Jadi sebetulnya di dalam leaflet ini teman-teman bisa sertakan barcode, alamat, foto produknya juga, terus ada komposisi yang sudah pasti harus ada kontak person, terus ada media sosial yang harus dibahas, yang harus disertakan, terus ada diskon, ini berapa, up to berapa, gitu. Terus jangan lupa juga ada, apa ya, kayak bahasa iklannya lapar tapi mager makan berat, misalnya kayak gitu. Isi dalamnya ya menjelaskan tum-tum itu tentang apa, terus di sini sesuai pajak apa enggak, menunya apa aja, alamatnya di mana, kayak gitu. Terus yang kedua ada tentang berenak bawang goreng enak. Nah, di sini gambarnya menggiurkan sih. Maksudnya dari foto produknya sudah oke, terus ada harganya juga, komposisi, terus pemilihan font-nya juga sudah baik, gitu. Packaging-nya, kontak person sudah pasti. Ini, aku suka banget sama pamflet ini karena memang mengandung informasi yang harusnya ada di dalam pamflet. Contohnya, mencegah kanker, terus ada juga pesan sekarang, ini pesan sekarang tadi kontak person ada ya di depan ya. Tapi lebih kepada manfaat apa sih yang kita dapatkan kalau misalnya kita mengonsumsi bawang misalnya kayak gitu. Jadi informasi-informasinya sangat penting gitu. Nah, inilah contoh-contoh apa ya, karya-karya teman-teman yang kita sudah apresiasi. Terima kasih banyak untuk desainnya sudah bagus gitu dalam kondisi keterbatasan, mungkin susah juga untuk ngedesain, susah kerjasama atau kerja tim untuk bertukar pikiran, misalnya untuk cari cari ide dan segala macam, kita sudah sangat ya memaklumi dengan keadaan tersebut. Terima kasih banyak teman-teman. Cuman mungkin evaluasinya yang lebih penting adalah harus bisa membedakan ketiga media ini ya. Jadi sekarang sudah paham bedanya billboard, poster, sama leaflet itu apa. Gitu. Oke? Mungkin kita akan ketemu di video selanjutnya, membahas tentang media elektronik di minggu depan. So, hari ini kayaknya teman-teman, minggu ini kayaknya teman-teman bebas dari tugas, jadi kita nggak memberikan teman-teman tugas. Brave yourself, karena minggu depan tugasnya akan lebih berat dibandingkan ini. Oke? Thank you teman-teman yang sudah nonton. Semuanya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!